Halo semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa teman-teman, Yunus Education akan selalu menyajikan ke teman-teman semua terkait hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Nah, sesuai dengan janji Ana di video-video sebelumnya, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas buku ini. Buku Senang Belajar Matematika untuk kalian yang duduk di bangku kelas 6 SD ataupun MI. Nah, di buku itu dibahas tentang bilangan bulat di bab pertama. Namun, di bab tersebut juga terdapat beberapa subbab bagian lagi yang membahas pembahasan turunan dari bilangan bulat. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di materi operasi pembagian bilangan bulat. Namun sebelum itu, seperti biasa, Ana mau ngingetin ke teman-teman semua, jangan lupa terus dukung Yunus Education dengan cara subscribe channel ini, like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat luas. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update menarik dari Yunus Education. Oke teman-teman, di sini Ana mau membahas tentang operasi pembagian bilangan bulat. Dan buat teman-teman yang mempunyai buku Senang Belajar Matematika, teman-teman bisa ambil dulu bukunya sambil lalu dibuka-buka di bagian materi ini. Nah, oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ana mau nanya, teman-teman udah pada paham belum apa itu pembagian? Jangan-jangan selama ini cuma bisa ngebagi tapi nggak paham itu apa pembagian. Kadang teman-teman tuh paham tapi untuk menarasikannya susah. Jadi Ana bantu kasih penjelasan sederhana bahwa pembagian itu merupakan pengurangan secara terus-menerus. Jadi ini kebalikannya perkalian. Kalau perkalian tambahan secara terus-menerus. Contoh kalau kayak yang kemarin itu 2 dikali 3, berarti 2-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Nah ini kebalikannya, dibagi. Jadi pembagian itu nanti ketika teman-teman contoh sederhananya mempunyai 10 permen, itu teman-teman bagikan ke beberapa orang terserah, asalkan nanti permennya habis dan asalkan juga pembagiannya harus rata. Jadi 10 itu misal mau dibagikan ke 5 orang, jadi harus 2-2 semuanya, bukan ada yang 3, bukan ada yang 4 ataupun ada yang 1. Itu namanya nggak adil. Tapi enggak, bukan masalah nggak adilnya, tapi memang konsep dari pembagian yang memang harus rata teman-teman. Nah, setelah teman-teman paham apa itu konsep dasar atau pengertian dari pembagian, kita akan belajar beberapa catatan penting untuk bisa membantu teman-teman mempermudah untuk mengoperasikan pembagian bilangan bulat. Ada apa aja? Nah, jadi di pembagian biasanya cara mudahnya jika di perkalian teman-teman itu menggunakan perkalian silang, misal nggak mau pakai kalkulator. Di pembagian biasanya dikenal kalau di sekolah itu caranya porogapit. Kenapa bisa dikatakan porogapit? Karena ada 2 garis yang menggapit sebuah bilangan yang dibagi. Begini. Nah, caranya bagaimana? Semisal ada kayak gini, 50 dibagi 5. Kita cari perkalian 5 yang mendekati hasilnya 50 atau memang pas 50. Jadi makanya dari awal Ana tekankan teman-teman harus hafal perkalian, minimalnya perkalian 1 hingga 10. Jadi gampang untuk teman-teman mengerjakan soal yang seperti ini. 5 kali berapa ya kira-kira yang mendekati 50? 5 dikali 5 berapa? Masih 25. 5 kali berapa? Coba 5 kali 10. 5 kali 10 ya pas 50. Jadi di sini ditulis 50. Tadi 5 kali berapa? Kali 10. Nah, sampai hasilnya 0. Jadi hasilnya seperti ini. Baru ini dikatakan pembagian. Begitu. Kemudian sebelum Ana kelupaan juga, biasanya di pembagian, gak cuma pembagian sih, di beberapa operasi bilangan bulat itu kalian biasanya menemukan soal yang pengoperasiannya itu campuran. Paham maksudnya campuran? Jadi di situ tuh biasanya untuk mengoperasikannya atau tugasnya kalian ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, ketika dihadapkan dengan soal yang seperti itu, gimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya mudah sekali. Dengan cara teman-teman harus ingat dulu kuncinya. Jadi gini, penjumlahan dengan pengurangan
ini posisinya ibaratnya kedudukannya sama begitu. Kemudian perkalian dan pengurangan posisinya juga sama, sama-sama kuat. Tapi ketika ini ketemu sama ini, maka lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang ini. Atau jika ini ada semuanya, atau gimana ya? Misalnya ada ini, ada ini, ada ini. Jadi yang harus diutamakan adalah yang ini, karena ini kekuatannya lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan ini. Tapi jika ada ini saja, maka yang harus dikerjakan duluan adalah diurut dari paling kiri. Misalnya 3 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 7. Nah, sekalipun ada tambahan ada kurangan, diurut saja dari sini. Begitu. Kemudian begitupun dengan yang ini. Ketika ada misalnya di sini kali, dibagi, dikali, urut dari sebelah sini. Atau juga misalnya teman-teman dihadapkan dengan soal yang pengoperasiannya campuran, kemudian ada dalam kurung, ada beberapa yang dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Jadi itu poin utamanya. Nah, setelah teman-teman paham kunci dari pembagian, mari kita mengerjakan. Ayo mencoba di halaman 49. Oke, jika teman-teman udah buka bukunya di halaman 49, mari kita mulai dari soal yang nomor 1. Di nomor 1 di sini ada beberapa soal seperti biasa, ada turunannya sampai D. Jadi kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita akan membahas sebagian saja. Kemudian teman-teman bisa sisanya itu latihan di rumah, baik mau disimpan sebagai bentuk latihan teman-teman atau arsip atau catatan ataupun apapun, terserah teman-teman. Sebagai intinya bisa melatih teman-teman untuk mengaplikasikan pelajaran kita hari ini. Kemudian bisa juga teman-teman tulis di kolom komentar. Nantinya jawaban teman-teman yang benar akan Mimin kasih tahu, dan juga jawaban teman-teman yang salah nantinya bakal dibantu koreksi. Oke, kita belajar bersama di sini. Kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ada 1A, ada negatif 25 dibagi 5 sama dengan berapa? Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Yang penting kalian tahu apa? Tahu kuncinya. Kuncinya apa? Ya seperti video sebelumnya. Jadi teman-teman minimalnya harus hafal perkalian. Mulai dari perkalian 1 hingga perkalian 10. Bukan 1 kali 10 ya, tapi dari perkalian 1 sampai 10, 2 sampai 10, 3 sampai 10, 4 sampai 10, 5 sampai 10, 6 sampai 10, 7 sampai 10, 8 sampai 10, 9 sampai 10, dan 10 sampai 100. Oke, 25. Jika teman-teman mau menghitung pakai jari, jadi teman-teman hanya 20 sama kaki. Tapi kalau teman-teman udah hafal itu perkalian, itu gampang banget. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Karena di sini tandanya negatif dan di sini positif, tandanya tidak sama seperti di video sebelumnya. Seperti apa? Teman-teman ingat? Jadi kalau pembagian ataupun perkalian, kalau tandanya itu berbeda, maka hasilnya pasti negatif. Jadi hasilnya dari negatif 25 dibagi 5 sama dengan negatif 5. Kita lanjut ke soal yang B. Yang B ada soal apa? Ada soal 400 dibagi kok dibagi negatif 20 kemudian dibagi 10 lagi. Nah, jika dihadapkan dengan soal yang seperti ini belum campuran ya, cuman ada beberapa, tidak hanya 2. Nah, caranya seperti apa? Sekalipun di sini ada dalam kurung. Nah, ini bukan kurung yang Ana maksud. Kurung yang dimaksud semisal ini dikasih kurung kayak gini. Karena ini kan cuma satu bilangan. Jadi tidak mungkin Ana mau mengoperasikan dengan bilangan yang mana atau cuman kurungnya di sini ya kan. Jadi kurung ini hanya sebagai penanda ataupun penyekat antara tanda ini dengan ini agar tidak menjadi satu. Karena dalam matematika tidak boleh dua tanda ngumpul gitu. Jadi harus dikasih sekat begini.
Oke, di sini kita sesuai dengan ini. Jadi karena kedudukannya sama-sama kuat, jadi kita mulai dari paling kiri dulu. Urut aja dari sini. 400 dibagi negatif 20. 20 dikali berapa? Kira-kira hasilnya 400. 20 dikali 10 masih 200. 20 dikali 20 berapa ya? Ya, 20 dikali 20 hasilnya 400. Jadi, di sini sama dengan 20. Tandanya teman-teman, tandanya beda, jadi negatif 20. Kemudian dibagi lagi, dibagi 10. Jadi sama dengan berapa? Negatif 10 dibagi negatif 20 dibagi 10. 20 sama kaki. Masa Ana harus ngangkat kaki? Enggak kan? 20 sama kaki dibagi 10. Hasilnya adalah 2. Karena ini tandanya beda, jadi di sini adalah negatif 2. Bisa dipahami? Oke. Mudah kan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter. 1 meter per jam. 1 meter per jam. Kemudian kedalaman sumur yang diinginkan adalah 40 meter, teman-teman. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur berapa? Ketika dalam 1 jamnya, dalam per jamnya bisa menghasilkan 1 meter. Jadi 40 dibagi 1. Berapakah 40 dibagi 1? Sama dengan 40. Karena di sini ditanyakan jamnya, ini dibagi habis, ini dibagi habis, jadi 40 jam. 40 jam berapa hari? Kita flashback lagi ke video yang paling awal kalau nggak salah. Jadi dalam 1 menit ada 60 detik, dalam 1 jam ada 60 menit, dan dalam 1 hari ada 24 jam. Jadi ketika 40 jam berarti berapa hari? 1 hari 24 jam. 40 dikurangi 24, sampai sini aja, 24 jam. Sisanya di sini masih ada 16. Jadi di sini 1 hari 16 jam. Nah, seperti itu jawabannya. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Sebelum itu hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, udah bersih. Di soal yang ketiga ada soal apa? Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. 60 jambu. Kan? Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. 5 teman. Berapa buah jambu biji yang diterima masing-masing teman Benny? Nah, berapa teman-teman? Benny punya 60 jambu, kemudian Benny juga punya 5 teman. Ketika 60 jambu mau dibagikan ke 5 teman dengan tentunya sama rata, konsep keadilan masih berlaku di pembagian. Berapa? Hasilnya adalah 12 jambu. Jadi masing-masing teman Benny mendapatkan 12 buah jambu atau 12 biji jambu. Bukan bijinya doang ya, tapi jambunya sebanyak 12 biji gitu, atau 12 buah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini kita ada operasi campuran bilangan bulat dan teman-teman disuruh mencari hasilnya, suruh mengoperasikan itu, tapi Ana cuma mau ngebahas 2 saja karena di sini ada 5 soal, sisanya teman-teman kerjakan sendiri. Oke, 4A. Ada soal apa? Negatif 12 dikali 8 ditambah 72 dibagi negatif 6 sama dengan berapa? Oke, ini sudah jelas. Sama seperti ini, ada beberapa soal campuran. Nah, ini tambahan di sini. Ini perkalian, ini pembagian. Lengkap ya, sudah ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah
kita harus mendahulukan yang perkalian ataupun pembagian. Namun, karena posisi perkaliannya sebelah kiri, pembagiannya sebelah kanan, mari kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Kita kasih kurung aja seperti ini, tambahan terakhir. Oke, negatif 12 dikali 8. Kita kalikan dulu di sini, kecil saja. 8 kali 2, 16, simpen 1, 8 kali 1, 8, ambil simpenannya 1, 9. 96. Karena tandanya berbeda, maka di sini kita kasih negatif. Ditambah, ini berapa? 72 dibagi negatif 6. 6 kali berapa yang mendekati 72? 6 dikali 10 misalnya. 6 kali 10 masih 60, masih kurang 12 lagi. 12 itu berapanya? 6. 2 kalinya 6. Jadi yang 10 tadi kita tambah 2 kalinya lagi menjadi 6 dikali 12. Jadi berapa? 6 dikali 12 sama dengan 72. Berarti jawabannya adalah 12. Karena tandanya berbeda, berarti hasilnya negatif 12. Negatif 12. Negatif 96 ketika seperti ini menjadi dikurangi. Kan? Ketika tandanya beda dikurangi 12. Oke, jadi berapa? 96 dikurangi negatif 96 dikurangi 12 sama dengan 108. Negatif ya, karena kita punya hutang di sini. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal berikutnya di 4B. Kita hapus dulu. 4B ada soal apa? Kita lihat dulu di sini. 80 dibagi negatif 10 sama dengan berapa? Jadi dari sini dulu baru di bagian sini. Karena ini sudah urut posisinya, kita tinggal sesuaikan saja dari arah kiri menuju ke kanan karena pengurangannya ada di akhir. Dan pengurangan ini posisinya lebih lemah daripada perkalian dan pembagian. 80 dibagi negatif 10 sama dengan 8. Karena posisinya beda, tandanya beda, jadi negatif 8 dikali 12. Sama seperti tadi, di sini karena ininya dua tanda yang berbeda jadi 1 sama dengan jadi plus ke bawah. Oke. Kemudian berapa? Tadi negatif 8 dikali 12 sama dengan negatif 96. Ditambah 20 jadi berapa? Sama dengan negatif 76. Jadi jawabannya untuk yang 4B adalah negatif 76, teman-teman. Oke, di sini karena ada beberapa soal, sisanya bisa teman-teman kerjakan sendiri di rumah. Lalu untuk hasilnya teman-teman bisa simpan atau teman-teman bisa share di kolom komentar yang nantinya akan dikoreksi sama tim kita benar atau masih butuh diperbaiki lagi. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Di soal nomor 5 di sini Edo mempunyai 241 butir kelereng sebanyak 241 butir. Satu orang temannya meminta 27, berarti dikurangi 27 butir. Nah, setelah dikurangi 27 yang digunakan untuk bermain, kakaknya kemudian memberi lagi kepada Edo 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya, sehingga oleh karena itu Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapatkan pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapatkan oleh masing-masing teman Edo? Nah, dibagikan ke sebanyak 12. Temannya ada 12. Temannya sama dengan 12. Oke. Di sini kita tentukan dulu kelereng milik Edo keseluruhan berapa? 241 dikurangi 27.
Mari kita ini dulu, 241 dikurangi 27. 7 dikurangi 1 sama dengan berapa? Nggak bisa minjem ke 4. Jadi 11 dikurangi 7 sama dengan 4. Di sini sisa 3. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. 2 dikurangi 0, nggak ada kan? Jadi 2-nya turun ke sini. Jadi 214 maksudnya. 214 ditambah 50 sama dengan 264. Kemudian 264 ini kita bagikan kepada teman-temannya, teman yang sebanyak 12 orang tadi. Hasilnya berapa? Kita kalikan, coba kita pikir berapa kali 12 kali berapa yang mendekati 264 atau pas di angka 264. 12 dikali 10 masih 120. 12 dikali 20 masih 240. Ini kurang berapa? Kurang 24. 24 itu berapa kali berapa? 12 kali berapa? 12 kali 2. Jadi berarti di sini 22 dikali 12 sama dengan 264. Tidak percaya, coba kita kalikan secara silang di sini. 22 dikali 12. 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 4 lagi. Ini sama dengan berapa? 2, 4, 6, 2. Jadi hasilnya adalah 22. Jadi teman Edo nantinya yang 12 orang tadi mendapatkan kelereng sama rata dari Edo sejumlah 22 butir semuanya. Jadi cara membagikannya harus sama seperti yang Ana sebutkan di awal. Ana tegaskan lagi, pembagiannya harus sama, harus adil. Dibaginya untuk berapa orang itu ditentukan. Tapi untuk hasilnya harus sama dan hasil akhirnya harus 0. Artinya kepemilikan atau bilangan yang dibagikan itu ketika dibagikan hasilnya menjadi 0 sampai habis. Jika misalnya di sini masih berjumlah 260 habisnya, masih sisa 4, itu berarti masih belum sah pembagiannya. Jadi benar-benar harus sampai total habis dibagikan 12 gitu. Harus pas. Nah, ketika tidak pas bagaimana? Ketika kita ada pembagian yang tidak pas, masih bisa mungkin di sini pakai koma, koma 5, koma berapa, intinya sampai titik terakhir harus terus dibagikan ya teman-teman. Kalau tidak bisa membagikan dengan cara seperti ini, biasanya dengan cara porogapit ini teman-teman bisa mendapatkan hasil yang paling maksimal, yang paling mentok ketika menemui bilangan-bilangan yang susah dibagi, kemudian hasilnya itu pas gitu. Biasanya koma-koma menggunakan metode ini itu metode terampuhnya begitu, cara mudahnya, cara ampuhnya untuk mendapatkan solusi ketika teman-teman tidak mempunyai kalkulator misalnya, bisa menggunakan cara ini teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari Yunus Education kali ini. Semoga beberapa pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk mengasah otak kalian dalam berhitung cepat dalam operasi pembagian bilangan bulat, dan juga mempermudah cara belajar teman-teman, membuat teman-teman senang kepada pelajaran matematika, terutama bagi kalian yang semula atau awal mulanya tidak suka pada pelajaran ini. Jadi semoga channel ini selalu bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, karena kita masih akan terus membahas tentang buku Senang Belajar Matematika, tentunya bersama Ana. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.